pagi ini saya akan berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul melembutkan hati yang keras. Ya, saya rindu lewat pengajaran firman Allah ini tersingkap satu rahasia bahwa begini, goal kekristenan kita sama-sama tahu ya, kita jadi orang Kristen itu punya tujuan. Dan tujuan atau goal kekristenan kita itu adalah serupa seperti Kristus. Roma 8 ayat 29. Nah, ketika kita bicara tentang serupa seperti Kristus, Ibu, itu bukan sesuatu yang abstrak, ya. Hidup serupa seperti Kristus itu sesuatu yang realita, sesuatu yang jelas nampak dalam wujud kelakuan kehidupan kita dalam keseharian kita. Serupa seperti Kristus itu bentuknya seperti apa? Nah, salah satunya adalah lewat hati kita yang lembut, bukan hati yang keras. Anda mungkin bertanya-tanya, seperti apa pendeta kehidupan seperti Kristus? Hidup yang serupa seperti Kristus itu kayak apa? Karena seringkali disounding di gereja, seringkali kita mendengar istilah kalimat yang berkata, kita harus serupa seperti Kristus. Tapi jujur banyak di antara orang Kristen kebingungan gitu ya. Serupa seperti Kristus itu seperti apa? Bingung. Cuman ngerti istilahnya. Ngerti bahwa ini harus menjadi goal dari kekristenan kita. Kita paham ini adalah klimaks tujuan kekristenan kita. Harus kehidupan kita serupa seperti Kristus. Anda gak bisa masuk sorga. Kita tidak akan bisa tinggal selamanya dalam kekekalan bersama dengan Yesus kalau hidup kita tidak diubahkan serupa seperti Kristus. Persoalannya serupa seperti Kristus itu seperti apa gitu. Kalau Anda pengen tahu sebelum kita buka Roma pasal 2 ayat 5 ayat pendahuluan kita. Saya mau kasih tunjukkan satu ayat yang kita pasti juga pernah baca. Matius 11 itu di ayat yang ke-28. Dan 29. Saya minta bantuan multimedia saudara ya. Atau langsung lihat ayat 29 saja ya. Matius 11 ayat 29. Saya baca ayat ini buat setiap kita ya. Dengar baik-baik. Ini tujuan kekristenan kita. Dan serupa seperti Kristus itu kayak begini ya. Pikulah kuk yang kupasang kata Yesus. Dan belajarlah kepadaku. Jadi kalau Anda hidup kita mau serupa seperti Kristus, kita masternya, kita belajar dari siapa? Bukan dari pendeta, bukan dari rasul, bukan dari nabi siapapun. Master untuk kita serupa seperti dia, serupa seperti Yesus, ya masternya belajarlah sama Yesus. Makanya Yesus berkata di ayat yang Matius 11:29, dan belajarlah kepadaku. Untuk hidup kita serupa seperti Kristus, belajarnya harus dari masternya, dari Yesusnya. Belajarlah kepadaku. Belajar apa kita dari Yesus? Saya baca ulang sekali lagi. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku, kita belajar ini, lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tahukah saudara, dari Matius pasal 11 ayat 29, Tuhan singkapkan sebuah rahasia lewat pengajaran firman Allah, lewat ayat ini. Serupa seperti Kristus itu sederhana. Kita harus punya dua perkara ini, yaitu punya hati yang lemah lembut dan hati yang rendah hati. Dua saja. Ya. Jadi kalau Anda pengen serupa seperti Kristus, seperti apa bentuknya serupa seperti Kristus? Anda harus jadi orang yang lemah, lembut dan rendah hati. Lemah itu lawannya kuat. Kemarin saya sempat sampaikan sama saudara, selama kita jadi orang Kristen, selalu yang kalau kita andalkan hadapi masalah, hadapi kesukaran, respon kita kerahkan kekuatan kita andalkan kekuatan kita, daging kita yang bersuara, daging kita yang kita andalkan. Kita gak bisa serupa seperti dia.
Sebelum kita stop berhenti mengerahkan kekuatan. Memang sulit. Dari kecil kita udah dipupuk untuk membangun percaya diri sendiri. Orang tua kita di dunia ini, di sekolah diajarkan, lo ndak boleh bergantung sama orang ya. Lo mesti bergantung di atas kaki sendiri. Ya, lo mesti belajar percaya diri. Di sekolah pun sama, bapak guru kita juga ngajar, ibu guru kita ajar. Kamu mesti belajar pede, percaya diri. Iya kan? Susah loh. Dari kecil sampai dewasa. Selalu yang dipopok, ditimbun di hati kita, pikiran kita. Kamu mesti percaya diri. Kamu mesti percaya diri. Sampai kita kelupaan. Sampai kita alpa. Ketika kita berurusan sama Tuhan. Kita masih mengandalkan kekuatan percaya diri sendiri. Padahal kekuatan kita gak laku di mata Tuhan. Kekuatan kita gak laku dalam kuasa Tuhan. Tuhan gak butuh kekuatan kita. Sampai seringkali urusan minta tolong sama Tuhan. Urusan dengan yang rohani sama Tuhan. Kita masih mengerahkan kekuatan kita. Justru Alkitab katakan apa? 2 Korintus 12. Justru kalau kita sempurna dalam kelemahan kita. Kekuatan Tuhan, mujizat Tuhan, berkat Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Sempurna turun sama kita. Kapan? Ketika kita stop mengandalkan kekuatan kita. Jadi kalau kita suka mengandalkan kekuatan itu bukan domba, itu kambing saya katakan kemarin. Ya, mengerahkan kekuatan. Selama kita selalu responnya kekuatan. Gak bisa serupa seperti Tuhan. Yesus gak andalkan kekuatannya. Sebagai manusia 100% dia andalkan kekuatan Bapaknya. Itu saya sambung dengan yang kemarin. Jadi selama kita belum bisa mengandalkan kekuatan Tuhan, nggak bisa serupa seperti dia. Sederhana, saudara ya. Hidup serupa seperti Kristus yang nomor 1, andalkan kekuatan Tuhan. Mau ada apa saja, mau nggak ada apa-apa, ada apa saja, Tuhan kita andalkan. Tuhan Engkau penolongku, Engkau segalanya bagiku, tuntun hidupku. Pokoknya komunikasinya selalu Tuhan. Kita ngomongnya selalu sama Roh Kudus yang dalam diri kita. Mau serupa seperti Kristus, andalkan kekuatan Tuhan. Selama kita mengerahkan, andalkan kekuatan kita, andalkan kepintaran kita, nggak bisa serupa seperti dia. Sederhana. Jadi harus punya ini, lemah, lembut. Lemah itu lawannya kuat. Jadi titik kita berangkat yang namanya goal, mencapai satu tujuan, destinasi perjalanan kita. Itu ada awal start keberangkatan. Berangkatnya dari mana Pak? Gitu loh. Saya mau ke Surabaya dari Jombang. Saya mesti tahu titik keberangkatan rutenya dari mana. Kalau start keberangkatannya sudah salah, nanti nggak nyampe Surabaya, nyampainya ke Jakarta. Arahnya salah. Tersesat dalam masa pertumbuhan, perjalanan kekristenan. Karena tidak tahu awal keberangkatan. Start keberangkatan serupa seperti Yesus itu seperti apa gitu loh. Ada startnya loh saudara. Ada awal keberangkatan. Awal keberangkatannya bagaimana? Serupa seperti Yesus. Andalkan kekuatan Tuhan. Ya, bukan andalkan kekuatan kita. Belajar mulai hari ini. Belajar dalam keseharian kita. Andalkan kekuatan Tuhan. Belajar andalkan kekuatan Tuhan. Begitu kita mulai kerahkan kekuatan kita. Aku mesti berubah. Aku mesti andalkan Tuhan. Itu keberangkatannya di situ loh. Yang kedua kita belajar lemah lembut. Lembut itu lawannya keras. Lembut itu lawannya kasar. Kristen masih kasar. Kristen masih keras hati kita. Nah dari sini awal keberangkatannya. Adalah sangat prihatin. Memprihatinkan menurut saya. Kalau saya sebagai hamba Tuhan melihat seorang Kristen yang sudah begitu lama. Tapi yang dia banggakan kekerasan hatinya. Apa yang dibanggai dari keras hati Bapak Ibu Saudara? Bapak tahu nggak? Saya ini orang yang keras. Saya nggak mau diperlakukan seperti itu. Saya keras. Jangan main-main sama saya. Saya ini orang yang keras. Sorry, saya katakan sorry to say. Saya katakan apa yang dibanggai dari hatimu yang keras? Anda jadi Kristen, Anda mau jadi apa? Kita melayani Tuhan, goal kita apa? Ketaatan kita tunjukkan lewat apa wujudnya? Melembutkan hati kita kan?
Titik keberangkatan serupa seperti Kristus, jangan biarkan hati kita makin hari makin keras. Makin hari harus makin lembut. Makanya lemah lembut. Lembut itu lawannya keras loh. Rendah hati lawannya sombong. Bagaimana sombong kita bisa serupa seperti Kristus? Nggak mungkin. Jadi jelas saudara ya, sederhana. Serupa seperti Yesus itu tidak sombong tapi rendah hati. Serupa seperti Yesus itu bukan mengandalkan kekuatan kita, andalkan kekuatan Tuhan. Semuanya pokoknya Tuhan andalkan. Nah yang kita belajar fokus pagi ini adalah berangkatnya serupa seperti Yesus seperti apa statnya. Jangan keraskan hati kita. Tidak boleh punya hati yang keras, hati yang lembut. Nah kita kembali ke ayat pembacaan kita tadi. Roma pasal 2 ayat 5. Sebutlah pendahuluan tadi itu fondasi untuk masuk firman Allah ini. Kira-kira begitu saudara ya. Mari kita sama-sama baca Roma pasal 2 di ayatnya yang ke-5. Sama-sama kita membaca 1, 2, dan 3. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ini serius ayat ini. Kita nggak akan pernah serupa seperti Kristus kalau terus kekristenan kita jalani makin hari makin mengeraskan. Bukan makin melembut hati kita, tetapi makin mengeras. Dan ini ada warning di ayat ini. Roma 2 ayat 5 katakan begini. Tetapi oleh kekerasan hatimu. Jadi kalau firman Allah berkata tetapi oleh kekerasan hatimu. Berarti banyak orang Kristen yang mengeraskan hatinya. Itu artinya begitu kan. Makanya dikasih warning. Dikasih peringatan sama Tuhan. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau. Coba bilang sama-sama saya tidak mau. Nanti saya terangkan. Kekerasan hati itu artinya adalah kemauan. Bukan kemampuan. Saudara ya, saya baca ulang. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Jadi kalau orang gak mau berubah, orang gak mau bertobat, orang gak mau tinggalkan dosa, itu tergolong disebut firman Allah hatinya keras. Lihat hati kita bagaimana. Dan kalau kita tetap kekeh, gak mau tahu saudara ya, terus makin mengeraskan hati, bukan melembutkan, mengeraskan hati. Apa kata Alkitab? Alkitab tunjukkan satu rahasia. Apa yang terjadi sama kita? Kata firman, engkau, dikatakan apa? Engkau apa? Menimbun murka, menimbun hukuman Allah atas dirimu sendiri. Dengar ya saudara ya, Tuhan gak mau hati kita keras, Tuhan mau hati kita lembut. Tapi kalau kita tetap mengeraskan, bukan melembutkan hati kita, tanpa kita sadari, kita sedang menimbun, menumpuk hukuman, menumpuk murka. Tapi sekarang saya tidak apa-apa kok, tapi mulai numpuk. Hukumannya nambah. Belum terjadi, tapi sudah dikasih sama Tuhan. Karena keras atas dirimu sendiri. Dan perhatikan kalimat ini, pada hari waktu, selalu ada waktu. Ada waktu. Di mana yang namanya murka dan hukuman Allah yang adil, Allah adil tidak pandang bulu. Yang keras akan mengalami ini, akan dinyatakan itu hukumannya. Jelas saudara ya, selalu ada waktu hukuman terjadi. Vonisnya datang sama kita karena kita nggak mau berubah. Kalau sekarang belum terjadi apa-apa, Tuhan itu baik, dia kasih kesempatan supaya kita jangan makin mengeraskan hati kita, tetapi melembutkan hati kita. Coba Anda lihat gambar ini. Anda perhatikan apa yang sedang saya kasih statement sama saudara lewat gambar ini. Selalu saya akan memberikan gambar, bukan sekedar gambar, tapi saya ingin itu membantu saudara bisa memahami. Makanya saya menyampaikan firman pengajaran sama saudara, tapi saya kasih gambar, saya kasih tulisan, supaya lewat audio visual itu yang Anda tangkap, Anda ingat. Jadi ingat-ingatan, mudah Anda mengingat. Ya, perhatikan, kekerasan hati disadari atau tidak, kekerasan hati diakui atau tidak, itu adalah penghambat dari proses pembentukan rohani kita.
Sadarkah saudara bahwa sesungguhnya Tuhan sedang membentuk kehidupan kita, membentuk rohani kita, hati kita sedang dibentuk sama Tuhan. Saya kasih gambar di bawah. Itu seniman atau orang seni rupa, seni patung atau suka membuat bejana. Seorang seniman ketika dia membuat patung atau membuat satu bejana guci, tempayan atau bejana yang lain yang bahan dasarnya dari tanah liat. Selalu seorang penjunan, ahli bejana atau tukang buat patung seniman itu, ketika dia buat patung, buat bejana, itu tanah liatnya, itu selalu tanah liat harus lembut. Makanya biasanya seniman, tanah liat sebelum dibentuk jadi patung atau guci, tanah liat itu dikasih air dulu, dialiri air. Supaya apa? Supaya tanah liat yang tadinya keras itu menjadi melembut. Anda nangkep sesuatu gak? Dari awal saya pakai kata melembut. Melembut. Dari yang keras itu makin lama makin melembut, bukan mengeras. Bagaimana sih melembutkan hati? Dikasih air loh. Kalau saya jabarkan lebih luas, air itu bicara firman, tapi saya nggak bawa ke sana sama saudara. Seniman itu kasih air supaya tanah liat yang keras tadi menjadi melembut. Sadarkah saudara bahwa tangan penjunan seniman ini itu bagaikan tangan Tuhan. Kita itu seperti tanah liat. Tuhan ngomong sama Yeremia kepada orang Israel dalam kitab Yeremia, kalau tidak salah dalam Yeremia pasal 18 ayat 6. Atau multimedia mungkin bisa bantu kita nggak ya? Yeremia 18 ayat 6. Coba saya cek sebentar. Betul saudara, saya baca ya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Saya temukan di ayat ini, Tuhan itu dengan berbagai macam caranya akan coba membentuk kita. Yang keras itu jadi lembut. Dia bentuk dengan berbagai macam cara. Yang Tuhan mau, kamu mesti melembut, jangan mengeras. Makanya kalimatnya berkata, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini. Hai kaum Israel, hai umat Allah. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh kata Tuhan, seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Perhatikan kalimatnya. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Lihat kalimat ini. Demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi kita umat Allah itu seperti tanah liat di tangannya Tuhan. Nah pertanyaannya saya kepada saudara, Anda dan saya, kita semua ini tanah liat yang bagaimana? Kita ini tanah liat yang keras atau tanah liat yang lembut? Coba Anda temukan, kita ini tanah liat yang mudah dibentuk atau tanah liat yang keras? Kalau tanah liat keras, susah dibentuk, retak lagi, gagal lagi, dikasih air lagi. Akhirnya menjadi bejana yang lain, harusnya bejana yang lebih mulia, tapi gagal karena keras. Saudara, Tuhan punya rencana membentuk kita loh, jadi orang-orang yang luar biasa. Menjadi bejana-bejana yang mulia. Rencananya Tuhan yang indah itu Tuhan ingin jadi sama kita. Itu dibentuk di tangannya Tuhan. Sadarkah saudara, kita bagaikan tanah liat di tangannya penjunan, di tangannya Tuhan. Tuhan sedang membentuk kehidupan setiap kita. Dan saya mau ingatkan, kelembutan hatimu, kelembutan hati kita. Saudara lihat gambar ini, itu menentukan sensitivitas kita terhadap hadirat Tuhan. Tuhan mau kita jadi tanah liat yang lembut. Hati kita hati yang lembut. Bukan hati yang keras makin keras. Tadi saya katakan, mari kita belajar makin hari bukan jadi hati yang makin mengeras. Tapi hati kita melembut. Hati melembut itu seperti apa sih? Hati yang mudah mengalami hadirat Tuhan. Orang kalau hatinya keras susah mengalami hadirat Tuhan. Tapi kalau orang Kristen anak Tuhan punya hati yang lembut, dia mudah sekali mengalami hadirat Tuhan. Nah saya coba terangkan sama saudara ya, tentang hati yang melembut itu seperti apa, hati yang mengeras seperti apa. Itu dari ayat pembacaan yang pertama tadi, Roma 2 ayat 5. Saudara mulai perhatikan dari mulai ayat yang kita baca ini ya. Saya baca ya, lihat ayat ini. Tetapi dikatakan oleh kekerasan hatimu,
yang tidak mau bertobat. Kekerasan hati itu diidentikan dengan ketidakmauan. Tidak mau, bicara kemauan. Mau bertobat, tidak mau bertobat. Pertobatan atau tinggalkan dosa itu bukan bicara kemampuan, itu bicara kemauan. Bukan bicara bisa, tidak bisa bertobat. Bertobat tinggalkan dosa, tinggalkan kekerasan hati. Keras hati itu berdosa, mesti bertobat kata Alkitab. Dan itu bicara kemauan. Kamu mau atau tidak, bukan bicara mampu atau tidak. Saya mau terangkan begini sama saudara. Kasih karunia Tuhan itu membuat yang namanya ketaatan yang tadinya adalah kemampuan. Itu berubah menjadi kemauan. Itu karena kasih karunia. Selama kita mau, kasih karunia Tuhan akan memampukan kita. Yang tidak mampu jadi mampu karena pekerjaan kasih karunia. Kasih karunia itu membuat yang tidak mampu jadi mampu. Yang penting kita mau. Makanya di Alkitab Tuhan tidak pernah bertanya soal kebisaan kita. Tuhan tidak pernah bertanya soal kemampuan kita. Selalu Tuhan bertanya, maukah kamu? Maukah kamu? Anda masih ingat nggak cerita tentang seorang yang lumpuh di kolam Bethesda itu ya, 38 tahun. Anda ingat gak Yesus tanyanya bagaimana sama orang lumpuh ini? Maukah engkau sembuh? Tapi sayang jawaban orang lumpuh ini kayak jawabannya kita. Si lumpuh itu tidak berkata, mau Tuhan, aku mau sembuh. Harusnya kan begitu, to the point jawabnya, mau Tuhan, kan gitu. Dia nggak jawab gitu, dia jawab pakai logika kekuatannya. Dia berkata begini, tidak ada orang yang menurunkan aku kalau kolam bergoncang. Loh itu kan bicara kekuatan, itu kan bicara kemampuan. Tidak ada orang yang menurunkan aku. Tuhan cuma tanya to the point kok, maukah engkau sembuh? Jawab mau mestinya. Tuhan tidak pernah bertanya soal kemampuan. Kemampuan kita, kekuatan kita nggak laku di hadapan Tuhan. Makanya urusan dengan Tuhan. Anda kalau punya persoalan berat pagi ini. Anda punya persoalan yang Anda nggak bisa atasi. Tuhan nggak tanya kemampuan saudara untuk merubah hidupmu. Yang mampu merubah Tuhan kok. Yang Tuhan tanya gini, mau nggak kamu diberkati? Mau ndak kamu disembuhkan? Mau ndak kamu dipulihkan? Mau ndak hatimu yang keras menjadi lembut pagi ini? Tuhan tidak tanya kekuatan kita. Tuhan tidak tanya kemampuan kita. Tidak laku kekuatan kita. Yang Tuhan tanya adalah kamu mau atau tidak? Katakan aku mau Tuhan. Ada mau ditolong sama Tuhan? Yang Tuhan cuma tanya kamu mau atau tidak. Saya baca ulang ya Roma 2 ayat 5. Lengkap saya baca. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Jadi kekerasan itu sama dengan disamakan dengan kemauan. Kekerasan tidak mau bertobat itu kemauan saudara ya. Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup, kalimat yang pertama tadi, kalimatnya begini, mengeraskan hati dan tidak mau berpaling dari dosa. Tidak mau. Saya mau Anda mengerti, membedakan kemauan dan kemampuan. Untuk kita hati kita bisa lembut, bagaimana melembutkan hati kita Pak yang keras. Tadi saya katakan jangan bangga dengan hati yang keras. Prihatin, saya sebagai gembala, hamba Tuhan kalau melihat jemaat orang Kristen pelayan Tuhan mengatakan, saya orang yang keras, saya gak bisa digituin. Sorry loh, Anda ini orang Kristen, Anda ini domba bukan kawanan kambingnya Tuhan. Anda mau jadi orang Kristen goalnya apa? Anda ikut Yesus tujuannya apa? Anda kan mau serupa seperti dia kan? Makanya jangan pernah banggakan kekerasan hati kita, memalukan. Kalau kita banggakan kekerasan hati kita berarti kita nggak ngerti tujuan kekristenan kita. Saya ini orang yang keras Pak, saya nggak bisa begitu Pak. Sudah dengar baik ya. Gak ada yang disombongin, tidak ada yang dibanggakan dengan hati yang keras. Justru kita tertunduk malu kalau hari ini ternyata kita kedapatan di mata Tuhan. Di tangan Tuhan ternyata kita tanah liat yang keras. Tanah pinggir jalan. Tanah berbatu-batu.
Saya ngomong begini bukan cuma untuk saudara, untuk juga saya. Saya juga tidak mau kedapatan hati saya ternyata hati yang keras juga yang mengajar firman. Anda masuk surga, saya ditolak nanti. Makanya seringkali hal-hal yang tajam begini saya berkata mata saya berkaca-kaca saudara ya. Karena saya nggak mau saya mengalami dengan apa yang saya ajarkan sama saudara. Saya pun harus menghidupi dan mengalami ini berita firman. Tidak ada yang dibanggakan dari hati yang keras. Yang Tuhan mau hati kita makin lama melembut. Suara Tuhan, perkataan firman Tuhan, perkataan Tuhan bedakan dengan suara manusia. Anda tanya sama mama, kalau Anda masih punya mama, tanya sama mama, sama papa. Kalau mama papa kita panggil kita, ya dipanggil nama kita, Yohanes gitu. Kalau orang tua saya manggil saya Nyo gitu, dipanggil. Itu kalau saya nggak respon, nggak dengar, mami saya akan semakin keras suaranya. Sama dengan mama saudara di rumah kan. Makin kenceng suaranya. Makin gak dengar, makin RT dengar tetangga saudara. Makin dikerasin suara mama kita. Semua dengar saudara. Tapi beda sama Tuhan. Begitu dia panggil kita, jangan keraskan hatimu hari ini. Jika kamu dengar suaraku, jangan keraskan hatimu. Begitu Tuhan menyampaikan, melepaskan perkataan firman. Anda gak mau dengar suara Tuhan bukan makin keras, makin pelan. Anda ngerti itu ya? Makin pelan, makin pelan. Tetap bersuara pelan, Anda gak respon, makin gak terdengar. Makanya gak heran banyak orang Kristen puluhan tahun hatinya tambah lama tambah keras. Kok bisa sih Kristen puluhan tahun melayani Tuhan hatinya tambah keras. Gak ada perubahan, dia gak taat sama Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan itu bukan bicara bisa atau mampu, bicara mau atau tidak. Kalau Anda mau, karunia Tuhan Roh Kudus akan menolong kita untuk melembutkan hati kita. Melembutkan hati. Hati yang melembut itu merespon akan firman Allah. Tapi ketika kita tidak mau merespon firman Allah, tidak mau taat, tidak mau dengar firman Allah, Anda gak sadar engkau sedang mengeraskan hati. Tidak heran Kristen di gerejanya aktif tapi hatinya tetap keras. Bahkan tambah lama kita lihat kok tambah keras ya hati orang ini. Kenapa? Gak mau dengar firman yang dia dengar dari perkataan Tuhan. Dia gak sadar, gak taat, gak respon firman, gak mau menuruti firman. Dia gak ngerti, dia sedang tanpa dia sadari mengeraskan hati. Di dalam gereja orang beribadah, di dalam gereja orang mendengar firman. Banyak orang tanpa sadar dia sedang mengeraskan hatinya. Harusnya kita makin hari tambah hari makin melembutkan hati kita. Begitu dengar firman, aku mau bertobat Tuhan. Begitu ditegur firman, aku mau berubah Tuhan. Jangan tunggu murka turun, ya. Jangan tunggu hukuman datang, baru kita mau berubah. Telat, udah hancur lebur kita, mengalami kerugian kita. Biar suara yang lembut datang, katakan gini, respon, aku mau berubah. Terima kasih Tuhan, aku mau bertobat, tinggalkan yang salah. Itu namanya melembutkan hati. Itu namanya orang Kristen yang mau berangkatnya gini. Aku mau serupa seperti Kristus. Saya rindu lewat pengajaran firman yang dilepaskan ini. Kita ngerti tujuan kita. Kita mau serupa seperti Kristus. Bagaimana caranya? Ya melembutkan hati kita. Tadi saya katakan belajar melembutkan hati itu masternya Yesus. Dengan cepat lihat Yohanes pasal 5 ayat 30. Belajar dari Yesus, master kita soal serupa seperti dia. Saya baca ya, Yohanes 5 ayat 30 saya sambung langsung ke bawah supaya bisa selesai. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Perhatikan ya kalimat ini. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Ya, melainkan kehendak dia, kehendak Bapa yang mengutus aku. Pertanyaan saya, apakah Yesus ketika datang ke dunia sebagai manusia 100% dia tidak punya kehendak? Dia tidak punya desire, keinginan? Jawaban Anda apa? Punya enggak Yesus kehendak sebagai manusia? Punya dong. Siapa yang berani bilang Yesus sebagai manusia enggak punya kehendak? Dia punya kehendak. Tapi ayat ini berkata, dia lebih mementingkan kehendak Bapaknya. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Saya baca ayat di bawahnya. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga. Perhatikan kalimat ini.
bukan untuk melakukan kehendakku. Jelas saudara ya, bukan untuk melakukan kehendakku kata Yesus, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Saudara, bagaimana sih serupa seperti Yesus? Bagaimana sih melembutkan hati itu, bagaimana prakteknya? Prakteknya kehidupan yang mau berangkat, mau serupa seperti Yesus seperti apa? Orang yang mau serupa seperti Yesus yang melembutkan hatinya itu adalah lebih mementingkan kehendak Tuhan daripada kehendak diri sendiri. Bandingkan dengan kita, dengan Yesus, kita lebih suka mementingkan kehendak kita. Setuju dengan saya? Sadar nggak kita? Kita seringkali mementingkan keinginan kita, kemauan kita, ego kita tinggi. Kalau kita selalu ego kita tonjolkan. Kehendak kita yang kita harus laksanakan. Kalau kehendakku tidak dituruti, udah nggak usah deh gitu. Nggak usah pelayanan. Kalau kehendakku udah dituruti, udah nggak usah deh acara ini nggak usah. Seringkali kita itu pertobatan nggak terjadi karena kita tidak mau melembutkan. Ternyata melembutkan hati itu bicara kehendak. Kadang-kadang kehendak Tuhan itu nggak menyenangkan buat kita. Kehendak Tuhan itu seringkali apa ya? Bikin kita susah. Ada satu kehendak Tuhan yang ekstrim buat Yesus. Coba dengan cepat ya, dengan waktu lihat Matius pasal 26 ayat 39-42. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Ini ekstrim ya. Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya. Tetap dia berdoa. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dalam tanda petik begini. Ini kehendak Bapa buat Yesus merugikan. Kenapa? Mesti meminum cawan dosa manusia. Mesti mati di kayu salib. Kehendak Bapa Yesus korbankan dirinya. Saudara, kadang-kadang kehendak Bapa itu merugikan kita. Seperti dalam tanda kutip, jangan salah tangkap saudara ya. Disuruh tinggalkan dosa. Ada satu keuntungan yang besar saudara ya. Cuan yang besar dalam bisnis. Tapi itu dosa. Di dalamnya ada kesukaan dosa. Itu antara kehendak kita sama kehendak Bapa. Kehendak Bapa berkata jangan, itu dosa. Serupa seperti Tuhan itu gak gampang. Siapa yang bilang serupa seperti Yesus mudah? Tidak mudah. Kita mesti menaklukkan kehendak kita. Mementingkan kehendak Bapa. Mementingkan ketaatan pada perintah Tuhan. Tidak mudah. Dosa itu menggoda. Saudara ya, keuntungannya duniawi itu menggoda. Bisa gak kita tinggalkan kehendak kita, mementingkan kehendak Tuhan? Jadi jelas ya, serupa seperti Yesus itu mementingkan kehendaknya Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan, mana kehendak Tuhan? Pentingkan kehendak Tuhan, bukan pentingkan kehendak kita. Udah bisa, harus ini yang jadi, bukan kehendak Tuhan yang jadi. Termasuk dalam rumah tangga kita ya. Kita bukan cuma dengan cukup pelayanan. Kita berbeda-beda keadaannya. Dalam rumah tangga kita, dalam bisnis, ekonomi, keuangan, di situ semua ada kehendak Tuhan. Kalau Anda mau rumah tanggamu dipulihkan, kalau saudara mau pekerjaanmu diberkati Tuhan, mengalami pemulihan, dibangkitkan, diangkat di tahun 2023. Sederhana saja, belajar serupa seperti Yesus. Ikuti saja kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tidak bikin saudara hancur. Kehendak Tuhan tidak masukin saudara ke jurang kesengsaraan. Kehendak Tuhan membawa Anda dalam rencana yang indah, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Walaupun dalam tanda petik seringkali kita mengorbankan kehendak kita. Waduh, tidak enak ini, merugikan, tidak menyenangkan. Maunya kita kan kehendak kita yang jadi. Tapi Tuhan berkata, kehendakku yang jadi. Bapa, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Jadi jelas saudara ya, serupa seperti Yesus itu melembutkan hati. Merelakan bukan kehendak kita, merelakan kehendak Tuhan yang jadi sama kita. Dan saya berharap lewat firman Allah ini Anda belajar sesuatu. Saya tidak mengerti Anda sedang dibawa sama Tuhan dalam situasi seperti apa, rencana seperti apa. Kalau memang itu desire-nya Tuhan, inginnya Tuhan sama saudara, kehendaknya Tuhan dibawa seperti itu, nikmati saja. Tapi saya ngalami situasi tidak enak ini Pak.
Nikmati saja. Belajar begini, kehendakmu yang jadi. Kalau orang menyadari mau serupa seperti Yesus, diproses bisa menikmati ketidaknikmatan. Saya percaya Anda akan diproses, dibentuk, nanti selesai jadi bejana yang indah. Kalau ada tanah liat yang keras, susah dibentuk loh. Susah dibentuknya. Makin Anda melembutkan hati, makin taat pada kehendaknya, tidak ada pemberontakan. Kenapa orang berontak? Ya keras tanah liatnya, hatinya keras. Tapi kalau lembut, nurut sama Tuhan. Nanti pada waktunya, Pekotbah 3 katakan segala sesuatu itu pasti indah waktunya. Semua jadi luar biasa.